Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai hari ini masih memberikan kita nafas, kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selawat berangkaikan salam tentunya kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang aktor yang tidak pernah cakap kotor, yang melalui risalahnya dan syariatnya membawa kita dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya tidak menyampaikan banyak hal, saya hanya menyampaikan suatu pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, di mana beliau sudah mengingatkan kepada kita bagaimana agar puasa yang kita lakukan tidak meninggalkan jejak berupa haus dan lapar belaka. Tapi puasa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat, benar-benar ada nilainya, baik di sisi Allah maupun di sisi kita sesama manusia. Tentunya saya akan membuka dengan hadis yang mungkin sudah cukup awam di antara kita, dan ini sebagai kembali lagi, ini hanya sebagai pengingat bahwa ada dua syarat agar dosa kita dihapuskan oleh Allah, dosa-dosa kita yang lalu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan puasa berlandaskan dua hal, yaitu dengan mengharapkan pahala, dan yang kedua dilandasi dengan iman, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Cukup simpel. Hanya dengan berpuasa dengan mengharapkan pahala dan ridho Allah, dan dilandasi dengan keyakinan yang kuat bahwa puasa itu memang dilakukan atas dasar keyakinan, maka dosa kita yang lalu akan dihapuskan. Cukup mudah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentunya kita berpuasa bukan karena hanya keluarga kita berpuasa. Kita berpuasa bukan karena teman-teman kita berpuasa, tapi kita berpuasa karena kita memang yakin bahwa ada pahala yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa di balik itu semua. Maka, apa syarat agar puasa kita tidak sia-sia? Jangan pernah nodai puasa kita dengan dosa. Jangan pernah. Kalau kita melakukan hal yang sia-sia dan kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka tidak ada hajat atau kepentingan bagi Allah untuk menilai puasa kita. Nabi berkata, jika kalian melakukan perbuatan yang sia-sia dan dosa di saat kalian berpuasa, maka tidak ada hajat atau kepentingan bagi Allah untuk menilai puasa kalian. Artinya apa? Puasa yang kita lakukan dari subuh sampai maghrib hanya akan berbekas haus dan lapar. Tidak ada nilai di situ. Maka apa yang harus kita lakukan agar puasa tidak sia-sia? Nabi berkata dalam hadis, 3 hal yang harus dijauhi. Kata Nabi, jika kalian sedang mengikuti program puasa, jadi puasa ini semacam program, ini semacam training camp bagi kita umat muslim seluruh dunia. Training camp yang diikuti oleh seluruh umat muslim, gratis, kesehatannya juga berdampak bagi kesehatan kita, dan inilah salah ibadah dengan ganjaran terbesar di sisi Allah. Maka kata Nabi, jika kalian sedang mengikuti program puasa, ketahuilah jika ada yang mengajak kalian untuk berlaku 3 hal, yaitu yang pertama, berlaku rafath. Rafath itu apa? Itu adalah melontarkan kata-kata, melontarkan setiap perkataan yang berhubungan dengan cinta. Kalau bahasa kita sekarang gombalan. Atau mungkin kata-kata yang bisa berpotensi memancing hasrat seksual kita. Nah, dan ini dilontarkan kepada lawan jenis yang belum halal bagi kita. Nah, ini harus dihindari. Ini yang pertama. Kalau ini kita lakukan, sia-sia puasa kita. Yang kedua apa? Bersentuhan. Jika kita bersentuhan dengan lawan jenis kita yang belum menjadi mahram kita, dan kita melakukan dengan dasar sengaja tanpa ada hajat atau kepentingan lain di situ,
itu juga bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Tidak batal, tapi sia-sia. Hanya berbekas haus dan lapar. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang ketiga apa? Melakukan perbuatan dosa dan sia-sia. Jadi termasuk di situ perbuatan yang sia-sia. Seperti apa perbuatan yang sia-sia itu? Dan umumnya perbuatan sia-sia itu sangat erat kaitannya dengan perbuatan dosa. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, maka biasanya itu erat kaitannya dengan dosa. Nah, kata Nabi, jika ada yang mengajak kalian untuk melakukan 3 hal ini, maka katakan kepadanya, mohon maaf, saya sedang mengikuti program puasa. Jadi di sini kita harus sabar. Kesabaran kita harus benar-benar diuji. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Jika hal-hal yang membatalkan puasa mungkin itu sudah terdengar biasa bagi kita. Namun hal yang membuat puasa kita sia-sia, ini harus lebih diwaspadai daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Karena pasti kita lebih aware, kita lebih conscious terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Namun secara tidak sadarkan, secara alam bawah sadar kita, mungkin kita sudah membuat puasa kita sia-sia. Nah, maka dari situ kita harus benar-benar sabar. Karena sabar itu ada 2. Yaitu sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Saya kira itu saja dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.